Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai dong. Halo pendengar dimanapun kalian berada, lagi ngapain aja? Kali ini balik lagi di Repost Resi Podcast. Kali ini seperti biasa, review film horor lagi. Oke. Karena beberapa hari ini tuh kayaknya lagi pengen nonton yang horor-horor gitu ya, Pi ya. Agak serem memang ya kan. Oke. Biasanya seperti biasa aku sama Epic lagi kali ini. Seperti kayak tamu tetap. Penghuni tetap ya kan gitu kan. Nah, oke. Kali ini enggak usah banyak bicara. Terus kita mau ngapain? Ngapain buat podcast? Ya bah tuh kan belibet podcast ya kan. Oke, kali ini nge-review film horor apa kita? Ring. Gitu doang. Ya. Apa itu, Mbak? Tolong. Pernah nonton film horor Sadako? Oh iya. Iya, yang rambutnya panjang. Ya, rambutnya panjang gitu ya, keluar dari sumur gitu kan ya, Mbaknya. Iya. Mbaknya keluar dari sumur. Oke. Jadi nih kita lagi mau bahas tentang Ring. Film cukup lama ya, tahun 2000 berapa nih? 2002 ya, 2002. Ini yang versi Amerika, yang versi Hollywood. Okay. Ring sendiri itu ada versi Jepangnya itu tahun 98-an. Oke. Sudah lama. Terus di remake sama Hollywood dan jadi film yang booming banget di tahun 2002. Oke. Pasti pada taunya tuh kan yang Hollywood kan sebenarnya. Aku pribadi juga taunya ini yang dari yang Hollywood. Versi Hollywood. Karena kenapa? Karena sudah ada di Netflix pastinya. Karena udah di Netflix, jadinya kita lihat itu lagi kan. Ini tolong mau jelasin dulu nggak sih sinopsisnya ini gimana gitu ya kan? Oh ya boleh. Jadi sinopsisnya ada seorang perempuan bernama Rachel. Dia punya anak laki-laki satu. Namanya cowoknya siapa ya namanya? Aiden, ya si Aiden. Nah, keponakan dari Rachel ini tiba-tiba meninggal secara misterius. Wow, tiba-tiba meninggal. Ya, tiba-tiba meninggal secara misterius. Dan orang tuanya, alias kakaknya si Rachel itu minta tolong dong gali informasi tentang kematian anakku ini gitu. Karena nggak mungkin lah anak umur 16 tahun tuh meninggal dengan cara yang creepy itu gitu katanya gitu. Akhirnya dia berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi sama ponakannya itu tadi. Karena kebetulan 3 temannya lainnya itu juga meninggal dunia di jam yang sama, di hari yang sama. Ponakannya Rachel meninggal dengan cara yang creepy juga. Ada yang kecelakaan sama bunuh diri terjun dari lantai berapa gitu di gedung pokoknya gitu. Si Rachel akhirnya menemukan tape misterius. Yang setelah menonton tape ini ditelepon terus ada suara bisikan, "Mang, ciloknya, Mang." Bukan ya. Ini udah serius. Ini settingannya udah pas nih, lampunya agak kuning ya kan, agak temaram, agak kayak di warkop gitu, remang-remang kan sebenarnya. Ini udah ada dari aku nggak tahu kan, sorry ya, out of topic. Dan aku agak ke distract sama dandanannya. No in a bad way. Bagus tapi karena nggak biasa lihat Epi dandan ya kan biasanya kita habis melenong baiklah gitu kan, sedangkan aku kayak kentang lu dandan, gimana ini ceritanya. Oke, balik lagi ke si Rachel tuh. Jadi dapat tape, dapat telepon, terus bilangnya bukan akan cilok kan, bukan atau akan gendang. Kalau saya bilang maju ya. Bukan, jadi ada yang bilang 7 hari lagi gitu. 7 hari 7 hari. Oke, terus Nah, terus setelah dapat telepon itu, tiap Rachel foto dirinya sendiri, selfie ya. Ya, selfie itu mukanya jadi meleot-meleot gitu. Ki bahasa Jawa nih apa? Pating pecotot gitu mukanya. Beleot, ngeblur. Aduh, tolong pakai bahasa yang jelas di 2020 ini ya, tolong. Ngeblur mukanya. Kayak gini. Ya kayak seperti ini gitu ya. Terus dia hubungin mantan suaminya gitu untuk ngasih tahu kalau ini tuh ada kutukannya di kayak videonya ini gitu.
mantannya ngerasa kayak nggak mungkin deh, iya apa sih, gitu apa sih kan. zaman sekarang orang percaya begini-begini. Terus ketika dia nonton videonya dan beberapa hari kemudian emang terjadi beneran, mukanya si mantan suaminya juga blewot-blewot juga gitu kan. Iya, Ngeblur juga. ya nggak boleh juga. Nah di sini Rahel terpaksa tanda kutip untuk mencari tahu ini videonya itu dari mana, terus kenapa kok ada kutukannya, terus kan ada gambar cewek juga di situ, siapa cewek itu. Nah ini tugasnya si Rahel yang kebetulan emang reporter dia, wartawan gitu, untuk cari tahu siapa semuanya. Siapa di balik video ini? Siapa wanita ini gitu kan. Oke. Tadi sinopsisnya udah agak sedikit, enggak sedikit ya, kayak udah beberapa menit gitu ya kan. Sekarang kita ngomongin tentang alurnya dulu kali ya. Alurnya boleh? Alurnya dulu. Alur dulu atau mau ini karakternya dulu? Ya boleh. Boleh nih, gimana penonton? Ini semua serba boleh nih, gimana sih sebenarnya? Ini podcast macam apa sebenarnya? Mungkin menarik membicarakan karakternya dulu. Oh, karakter ya kan. Emang ini tidak ada template ya. Jadi kayak suka-suka aja lah yang ngomongnya. Tapi tetap kita berkonsep. Kita search dulu. Kita nggak asal ngomong, nggak kan? Nggak asal nyeblak, nggak hoax kan? Nggak. Ngomongin ini dulu deh. Mungkin banyak yang belum tahu kalau sebenarnya ini selain hasil remake dari film Jepang yang 2009. Ini lebih menarik soalnya. Ini lebih menarik ini. Tahun 2002 tuh kan hasil remake dari film Jepang dengan judul yang hampir sama. Judulnya Ringu. Ringu itu tahun 98. Sebenarnya tahun 98 itu juga hasil dari novel. Diangkat dari novel dengan judul yang sama, Ringu. Terus kemudian dari Ringu juga di 98, terus jadi The Ring 2002. 2004 atau 2002? 2002. Iya, 2002. Okay. Nah, yang menarik ini juga ada hubungannya sama karakternya. Kalau di filmnya, versi filmnya, karakter utamanya itu seorang perempuan yang punya anak. Yang film apa yang novel nih? Kedua filmnya itu adalah tokohnya perempuan. Reporternya juga sama-sama punya anak perempuan, laki-laki dan berusaha mecahin kasusnya. Tapi di novelnya sendiri tokoh utamanya itu sebenarnya laki-laki. Iya, jadi tokoh utamanya laki-laki menghadap pekerjaannya sama-sama reporter dan mencari tahu apa yang terjadi di itu. Boleh spoiler sedikit? Oh, boleh. Nanti ada spoiler alert ya. Spoilernya adalah yang menarik dalam kedua filmnya, tokoh hantunya atau kalau di versi Hollywoodnya tuh Samara, kalau versi Jepang yang namanya Sadako. Keduanya ini ditampilkan sebagai anak perempuan gitu yang menghantui gitu. Sedangkan di novelnya sendiri, tokoh utamanya itu dia bukan laki dan bukan perempuan. Sebentar, apa terus? Dia bisa dibilang makhluk. Bukan makhluk, dia manusia, tapi bukan laki bukan perempuan. Jadi dia punya penyakit juga sih. Kelainan ketika lahir. Jadi dia ganda. Sejenis itu. Jadi dia punya kelamin ganda. Kalau dalam istilah kajian sastra budaya itu namanya interseksual. Jadi dia lahir dengan feature-feature laki-laki jantan dan feature-feature betina begitu. Jadi posisinya kayak kuliah kan? Sedikit kuliah. Gitu. Yang menarik, jadi hantunya tuh hantu queer gitu. Queer, iya. Itu di novel kan? Iya, di novelnya. Menariknya seperti itu. Dan menariknya lagi, kalau kalian lihat kedua filmnya, film Jepang dan film yang versi Hollywood, hantunya selalu muncul dalam bentuk perempuan rambut panjang, keluar dari I don't like it. Keluar dari TV ya, biasanya yang itu yang jadi khas, biasanya jadi meme gitu kan. Keluar dari TV gitu ya, dari sumur gitu. Dari TV kalian bisa kan? Atau dari layar? Enggak kan? Enggak dari layar, tapi kayaknya kekecilan iya. Enggak muat kayaknya. Jempol doang yang keluar. Sedangkan dalam novelnya sama sekali enggak ada wujud hantunya. Jadi terornya itu asli dari telepon, dari kayak mengejar jangan sampai kamu mati duluan. Jadi terornya dari situ. Hantunya sendiri nggak pernah berwujud seperti makhluk gitu, nggak pernah. Tapi mungkin agak kesusahan ya kalau itu diadaptasi di movie ya. Iya, mungkin feel horornya nggak. Iya, kayak nggak ada. Mungkin ya. Kurang serem lah ya. Itu berarti karakternya kan ya. Aku bilang sih kalau aku film ini
karena aku agak lupa udah pernah nonton yang pasti udah lihat yang Sadako, tapi mungkin aku zaman SMP SD atau dulu jadi nggak terlalu inget, tapi kayaknya creepy-nya tetap sama kan. Tapi yang karena yang dari yang versi Hollywood ini si Samaranya itu tuh menurutku ini film hantu yang nggak terlalu sering hantunya keluar, ya kan, nggak terlalu sering jeng-jeng depan terus tiba-tiba dia keluar dan maksudnya nggak yang tipikal film horor yang tiba-tiba keluar atau ada di bawah kolong atau pas kita lihat ke kolong terus nengok terus ada hantunya, nggak kayak gitu kan. Jadi dia hantu yang cukup budiman, jadi cuma agak keluar di waktu-waktu yang tepat gitu ya kan. Emang waktunya dia muncul itu sih karakter yang aku suka ya, jadi dari kalau yang di versi Hollywood. Terus sama ya, mungkin karakternya ini nih, anaknya Aiden itu dia itu buat anak umur berapa sih dia tuh kayak kelihatannya mature banget ya, maksudnya nggak kayak anak pada umumnya gitu. Dia tuh kelihatan dewasa, terus habis itu dia gambar-gambar sesuatu yang creepy, tapi dia ngerti posisi ibunya yang single parent. Kayaknya dia nggak terlalu rewel juga. Pagi tuh dia buat sarapan, buat sandwich sendiri, terus berangkat, terus kayak nggak rewel gitu loh. Anak-anak idaman sepertinya ya kan. Tapi ternyata dia juga punya pergolakan di situ. Pergolakan batin tentang siapa bapak aku gitu kan. Aku di mana, aku siapa gitu. Enggak maksudnya. Dia yang menurutku karakter yang cukup banyak bantu ibunya. Jadi yang buat ibunya bertahan, struggle dari mbak yang si Samara ini ya menurutku anaknya ya kan, karena dia pengen anakku hidup. Jadi dia kayak berusaha gitu, gimana anakku hidup, aku tidak peduli yang lain gitu kan. Nah gitu. Kalau Epi karakternya ya menurutku yang menarik justru kalau aku nggak salah inget nih ya, tolong di komen di bawah kalau misalnya aku keliru. Belum. Ya. Kebetulan seingatku di novelnya sendiri tokoh anaknya tuh nggak terlalu dikulik, jadi bener-bener fokus POV-nya tuh bener-bener dari bapaknya si tokoh utamanya. Gimana caranya dia menggali dapat video ini dari mana, kok muncul, kok bisa begini, kok ada kutukannya gitu. Bener-bener point of view-nya dari situ, dan dibantu sama temennya gitu, bukan mantan istrinya gitu. Bukan mantan istrinya. Ya. Jadi aktor Allah. Apa sih tokoh favoritmu nih, siapa sih? Tokoh favoritku ya pemeran utamanya dong. Dasar pemeran selalu. Kenapa ya bener sih ya, pasti pemeran utamanya ya kan. Terus ini nih, menurutmu alur kan, karena kamu udah baca novelnya, terus nonton yang versi Jepang, terus nonton yang versi Hollywood. Kadang-kadang kayak menurutku ya, kayak kalau kita udah baca novelnya itu, filmnya keluar tuh kadang-kadang kayak nggak sesuai gitu kan. Kayak kita udah berimajinasi sendiri di kepala. Mungkin bagi yang kalian yang suka baca, apalagi mungkin dulu penggemar Harry Potter, si Potterhead ya kan, setelah kita baca terus habis itu kayak kita punya imajinasi sendiri, terus difilmkan, kadang-kadang tuh banyak yang kok nggak memuaskan, mungkin dari pemain, apalagi ini pemainnya jelas-jelas beda ya kan, terus mungkin alurnya jelas pasti banyak yang diganti, banyak yang diubah gitu kan. Itu gimana nih menurutnya? Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya nggak masalah sih sama ceritanya, karena terasa seperti baca dan nonton kisah yang dari universe yang berbeda. Wow. Ya kayak punya satu alur yang mirip, tapi sebenarnya beda, karena dari endingnya juga beda. Terus juga penyebab si hantunya ini kenapa kok bisa muncul itu juga beda. Kalau di Cerpai, ini spoiler alert lagi. Iya. Lama. Enggak apa-apa. Kemudian yang ini, yang versi novelnya, yang versi filmnya dulu ya. Yang versi filmnya dia kan punya mommy issue gitu kan. Nah, okay. Ya dia pengen punya ibu lah ya, yang kasih dia kasih sayang gitu. Sedangkan di novelnya sendiri itu ceritanya si Sadakonya itu dibunuh karena ketika dia hendak diperkosa, ketika roknya disingkap ternyata dia bukan perempuan. Oh iya. Akhirnya yang pelakunya itu mendorong dia ke sumur, meninggal di sumur, dan dia berusaha untuk balas dendam karena selama ini hidupnya dia juga menderita. Secara nggak langsung juga dipaksa ibunya untuk jadi perempuan, padahal dia mungkin juga bukan perempuan juga gitu loh.
Sedangkan di film lebih ke mommy issue, lebih ke dia disiksa sama ibunya, terus dia pengen punya ibu yang baik, gitu-gitu. Jadi si Samaranya ya ini ya, bukan si Aidennya ya. Iya, bukan si Aidennya gitu. Oke. Jadi gimana ya? Kalau mungkin menurutku itu kalau yang versi Jepang sama versi novelnya sama kan? Maksudnya si hantunya ini apakah punya kayak multi gender? Aku bilang. Justru filmnya yang versi Jepang itu mirip banget sama yang Hollywood. Oh, oke. Baik. Ini agak lupa sih jadinya. Ini suka nyampur film horor tuh kadang-kadang ini ya, bukan, itu film horor yang lain. Ini itu kan. Tapi terus terang aja ini termasuk ke dalam film yang booming banget di zamannya. Padahal ketika itu ya disutradarai oleh sutradara yang belum terlalu terkenal. Terus juga justru film ini membuka jalan sutradara untuk jadi sutradara besar. Terus setelah main film ini yang booming ini, dia sempat sutradarai Pirates of Caribbean. Oh iya. Iya, itu Pirates of Caribbean keberapa gitu? 1, 2, 3 kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah 1, 2, 3 itu dia yang megang, dipercaya untuk film sebesar itu gitu. Jadi benar-benar film pembuka, film Ring ini, The Ring ini sebagai pembuka jalan dia untuk film-film jadi famous gitu ya. Juga si Naomi Watts sebagai pemeran utamanya si Rahel itu juga namanya jadi booming setelah memerankan film ini gitu. Apalagi si jadi yang pemeran Samaranya ya kan, dia juga menurutku walaupun dia nggak banyak ngomong tapi kesan creepy-nya tuh dapat buat anak-anak depres yang haus kasih sayang gitu kan. Jadi kayak sebenarnya sih kasihan ya kan, tapi ini kasihan tapi entahlah, mungkin ada yang salah dengan anaknya kayak Omen gitu kan. Sebenarnya yang sebenarnya Dakjol ini siapa gitu kan, yang jahat ini sebenarnya siapa gitu kan. Oke. Tadi udah tuh alurnya oke. Terus kita udah pemeran. Mungkin ini deh pesan-pesannya deh, pesan-pesan moralnya atau mungkin yang bisa kita ambil dari film The Ring ini. Apalagi Epi udah 3 kan istilahnya, udah tiga tipe dari novelnya, film originalnya yang dari Jepang, terus versi Hollywoodnya juga gitu. Menurutmu kelapo sih awak dewe kudu nonton film iki? Kenapa film horor ini tuh harus ditonton? Terus mungkin di Netflix tuh sudah terpendam jauh gitu kan, karena muncul banyak film-film baru yang mungkin kita nggak tahu, film-film lama mungkin milenial tahun anak 2000-an itu kan baru mereka masih bayi itu dulu film ini udah ada dan sekarang mungkin nggak tahu apa ini kan gitu. Bagus nggak, ngapain aku lihat gitu. Karena satu juga film paling cukup film populer di zamannya gitu ya. Kedua juga feel yang dapat itu lain, kayak gini. Ketika kita nonton, masih inget Jaws? Oh iya. Jaws. Ketika kita jeng gitu kan. Ketika kita nonton film itu, mungkin filmnya cuma film hiu doang. Iya. Tapi feel dibawa ketika di dunia nyata membuat para penontonnya tuh kayak kepikiran kayak pas ke pantai. Iya, bikin parno kan, kayak misalnya pas di pantai, jangan-jangan ada hiu nih. Kaki aku ini kayaknya dikit-dikit hiu nih kayak gitu kan. Padahal rumput laut. Iya, padahal rumput laut gitu kan. Sama, ketika nonton film Ring juga efeknya sama. Mungkin sebagai orang kayak cuma keluar dari TV doang gitu. Tapi feel-nya ketika kita nonton film ini, jadi Parno sendiri kayak terima telepon lilit. Apa sih? Jangan-jangan. Apalagi kalau zaman dulu tuh kan kadang-kadang TV kalau nggak ada siarannya kan gitu kan. Terus habis itu masih banyak orang yang punya telepon rumah, ya kan. Jadi tuh kayak zaman dulu tuh masih kalau ada telepon tiba-tiba malam-malam bunyi tuh kayak gitu kan, kayak Parno jangan-jangan aku habis ngapain gitu di telepon. Jangan-jangan kita habis nonton video yang di filmnya itu. Iya, zaman-zaman aku dulu pernah ada gosip kayak gitu. Kan, zaman dulu kan gitu. Itu feel-nya dapat. Jadi mungkin bisa merasakan feel di zaman itu yang serem-seremnya. Nah, wajib ditonton ya. Terus kalau aku sih juga kayak gitu ya, istilahnya buat penggemar film horor terutama. Aku sih nggak penggemar film horor sebenarnya, tapi cuma kalau ada film horor bagus ya aku tonton. Kalau ada yang rekomendasiin bagus nih, ya udah apa salahnya nyoba. Apalagi sekarang di Netflix udah banyak pilihannya, ada kategorinya sendiri film horor. Jadi dari berbagai negara itu cukup banyak ya kan gitu. Terus dicari aja tuh. Menurutku karena filmnya pertamanya hantunya cukup familiar.
Mbak-mbak berambut panjang. Mirip dengan Aku tidak mau menyebutkan dia siapa. Oh, iya. Si Mbak K. Si Mbak K yang berambut panjang, bergaun putih itu tuh kayak tuh kan aku ngomongin aja sekarang males loh. Kira aku soalnya akan ini jadi membayangin gitu kan. Jadi membayangin kayak gitu tuh jadi mungkin tuh lebih familiar buat penonton-penonton Indonesia. Jadi waktu itu aku rasa ya filmnya memang booming banget sampai tahu film ini gak sih Scream? Scream. Yang film horor tapi agak-agak Ya, komedi itu kan juga banyak ininya kan pelesetannya film-film ini kan gitu sih. Oke, jadi wajib ditonton ya walaupun film lama tapi masih bagus lah ya. Masih oke buat ditonton bareng. Kalau ditonton bareng keluarga nih cocok nggak? Kayaknya cocok aja ya, karena nggak ada adegan Aneh-aneh. nggak ada. Cuma tetap butuh dampingan ya. Nanti pasti anak-anak mimpi buruk setelah nonton ini. Aku nggak mau tidur sendiri terus nggak berani ke kamar mandi sendiri itu pasti sih. Mungkin yang mau nonton sama anaknya, adiknya, sepupunya, mungkin yang masih anak-anak, apalagi karena mungkin bisa ditonton Sabtu Minggu kan ya. Itu tuh mendingan kita dampingin aja ya kan daripada nanti soalnya nanti kan ada yang adegan dimana ibunya itu nyemplungin anaknya ke sumur, nanti mereka jadi parno, ya kan? Nanti berpikiran yang tidak. Sama ibu. Jangan-jangan ya Enggak lah ya. Jadi tetap film-film kayak gini tuh perlu dampingan ya, perlu dampingan orang dewasa. Jadi anak-anak tuh nggak salah kaprah gitu kan. Kita bisa jelasin. Jadi ini cocok ya kan. Terus apa tadi pesan moralnya ini belum loh. pesan moralnya ya. Pernah dengar Curiosity kill the cat. Oke, ya. Rasa penasaran itu bahasa Indonesianya. Rasa penasaran itu membunuh kucing, tapi maksudnya adalah kadang rasa penasaran itu justru balik lagi ke kalian dan bikin apes gitu. Oke. Ya, kayak si Rahel kan berusaha untuk mencari tahu. Oke, mencari tahu tuh bagus, tapi ketika kamu sudah menemukan hal-hal yang aneh gitu ya, gaib yang menakutkan, sebaiknya itu saatnya Anda berhenti. Ya udah minggir aja, serahkan pada ahlinya gitu kan. Istilahnya selama bisa, kalau yang kira-kira aku nggak bisa handle sendiri. Kalau aku lihat kan si Rachelnya di sini itu kan handle sendiri itu kan, ya kan apa-apa dia berusaha buat handle itu sendiri. Tapi ya udahlah ya, kalau misalkan bisa kita minta bantuan dengan orang mungkin paranormal atau mungkin yang lebih tahu atau gimana ya mungkin. Tapi nggak bakal jadi film sih itu nanti, nggak bakal jadi cerita. Nggak, tapi di real life ya maksudnya, di real life kalian misalkan mengalami hal-hal seperti itu, gangguan spiritual, hubungin. Enggak, ya maksudnya ya temukan orang yang tepat buat membantu, jangan diselesaikan sendiri mungkin ya kan. Itu sih. Mungkin terakhir ada yang perlu Epic tambahkan? Tidak ada. Abang Gendang, tolong. Abang Gendang udah ya. Ini karena syutingnya terlalu larut, jadi sudah ngantuk, udah kriep gitu. Apalagi ngomongin ini malam-malam tuh agak-agak bikin merinding sendiri. Atau mungkin kalian para pendengar podcast ini yang dengerin ini malam-malam kan, terus kan suaranya agak-agak gini. Terus malam-malam sendirian di kamar kos, terus tiba-tiba ada suara jeng-jeng gitu kan. Oke. Abang Gendang. Abang Gendang. Tapi aku suka loh ngikutin Abang Gendang gitu kan, nggak tahu kenapa. Maaf. Saya maju ya. Gimana sih? Kalau saya suruh maju ya. Gitu. Maafkan ya. Jadi itu ya intinya. Buat kalian penggemar film horor itu wajib ditonton. Ditekanin lagi ya. Mungkin kalian yang suka baca novel, mungkin bisa dari ini. Buat penggemar yang milenial ini bisa mulai. Kenapa? Oh, ada tambahan. Film ini ya, novelnya sendiri itu sebenarnya trilogi. Oh, really? Iya. Okay. Jadi yang paling booming kan ketahuan judulnya Ringu, The Ring gitu. Sebenarnya ada ada dua novel lagi lanjutan dari Ring. Itu. Iya. Yang kedua tuh judulnya Spiral. Yang ketiga tuh judulnya sebenarnya bakal lama sih sebentar. Nanti mungkin bisa diedit ya kan. Nanti ditaruh di sebelah mana gitu kan. Oke. sama Loop. Jadi Ringu, Spiral, Loop. Kayak loop. Oke. Kalau aku ngomongin Spiral tuh aku jadi inget karyanya Junji Ito deh. Iya kan? Gitu. Yang ini. Iya, yang Spiral juga ya kan? Yang agak-agak creepy itu bagi saya gambarnya agak disturbing banget deh itu. Tapi bagus. Buat kalian penggemar film-film horor atau anime yang benar dan manga horor tuh wajib punyanya Junji Ito. Ya kan? Lu nyari apa sih, Mbak?
Masuk box office ternyata. Oh, masuk box office. Oke, ini punya contekan ternyata. Keuntungan box office-nya aja $230 juta tahun itu. Wow. Tahun itu loh, tahun 2002 itu box office-nya aja, berarti box office kan 1 minggu kan. 1 minggu. Untuk 1 minggu tayang di Hollywood itu di Amerika itu keuntungannya ya udah 230 juta dolar Amerika ya. Banyak lah pokoknya, saya nggak pandai berhitung kebetulan. Jadi yaudah. Oke, jadi itu tadi filmnya The Ring. Oke, buat kalian itu bisa baca novelnya dulu ya. Mungkin yang suka baca novel bisa baca novelnya dulu. Terus habis itu lanjut ke versi Jepangnya Ring. Terus versi Hollywoodnya The Ring. Jadi itu cocok lah, ya kan. Ya, kita nonton tuh kesatuan jadi nyambung kalau ngomong. Tapi menarik juga loh, soalnya biasanya film remake dari film Jepang itu gak hanya remake Jepang sih, Hollywood nge-remake film biasanya amblek. Jelek ya. Selalu ratingnya turun atau nilainya jadi jelek. Tapi ini enggak nge-remake tapi justru jadi booming, jadi bagus, meledak. Iya. Oke. Mungkin buat kalian yang penggemar film pasti tahu track recordnya beberapa film yang mungkin diadaptasi dari novel atau film Jepang dan diadaptasi lagi untuk Hollywood. Ada beberapa yang agak mengecewakan memang ya kan, tapi ya udahlah. Tapi kalau The Ring ini enggak lah ya. Enggak, oke. Baik, udah ini sekian dulu kali ya. Kan udah terlalu lama, sepertinya mungkin ini yang mendengarkan sudah pada tertidur atau mungkin yang melihat sudah mulai bosan. Gimana? Kasian banget sih. Oke. Terima kasih Epi udah di sini, udah bantuin terus malam-malam ini. Terus buat kalian juga jangan lupa yang mau nonton itu bisa aku mau nonton di mana sih film ini? Tolong kasih tahu. Nah, kalian bisa download Netflix di HP kalian atau bisa kalau punya smart TV itu bisa itu nontonnya nanti di Netflix. Nanti kalian berlangganan cari The Ring. Itu karena mungkin film lama atau mungkin paling cepat sih itu sih diketik aja lah The Ring tuh nanti bakal keluar, so udah tinggal tonton bersama keluarga dan teman-teman dan siapapun. Jadi kalau aku saranin sih paling enak nonton film horor tuh rame-rame ya kan, nggak nonton. Tapi buat kalian yang bernyali besar, abang gendang gitu kan, sorry, I know ya tindakan terdengar konyol tapi sorry. Tontonnya rame-rame aja, nonton sendiri juga nggak masalah. Oke, terima kasih buat kalian. Mohon maaf ini ngomongnya agak ngalur ngidul, mungkin karena sudah terlalu malam. Terima kasih udah dengerin podcast ini sampai akhir, review film The Ring-nya juga. Oh ya, sampai lupa nilainya berapa. Kan selalu tuh kan gini nih, ratingnya berapa deh, 1 sampai 5 kayak biasanya. 4,5. Iya. Oke. 4,5 ya. Ini cuma film aja ya, nggak usah dihubung-hubungkan sama versi Jepang terus sama novelnya ya kan. Oke. Kalau aku sih, ya sama 4,5. Nggak boleh nyontek. Saya nggak kreatif. Saya nggak niru-niru mbak gitu kan. Kebetulan sama ya, kebetulan aja sih ini. Tapi emang buat beberapa tipikal kan ini udah tadi ditutup terus aku mau ngomong lagi. Maafkan ya. Jadi intro bukan intro, selingan sebentar ya kan. Kalau buat film horor yang berhubungan dengan mbak-mbak, nggak tahu kenapa agak-agak ratingnya tuh bisa naik menurut saya ya kan, karena ada dendam pribadi mungkin. Jadi ngeri sendiri gitu kan. Jadi itu kayak agak-agak ini kenapa gitu, apalagi di The Ring tuh hantunya juga lumayan agak ya begitulah. Oke, terima kasih udah dengerin sampai habis gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf kalau mungkin suaranya agak mengganggu yang denger pakai headset lagi rebahan. Suaranya ini agak-agak naik turun gitu kan. Gitu tiba-tiba halus, tiba-tiba bikin telinga sakit gitu kan. Ya mohon maaf. Oke, terima kasih udah dengerin kita berdua reviewnya. Jangan lupa kalau mau nonton bisa nonton di Netflix, dan kalau mau tahu review bisa nonton di Resi Podcast Review pastinya. Dadah.